Halo, jumpa lagi dengan video resep Ibun. Di video kali ini kita masih membahas mengenai penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020 melalui jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta. Apa saja ketentuan, persyaratan, cara pendaftaran, serta jadwal pelaksanaan akan kita bahas tuntas di video kali ini. Jadi jangan di-skip, tonton terus video ini. Kita juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul saat pendaftaran. Bagaimana bila sudah mendaftar tapi belum diterima di sekolah tujuan? Apa saja yang diseleksi melalui jalur prestasi akademik ini selain nilai? Bagaimana jika sudah diterima melalui jalur ini tapi tidak lapor diri? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kita lanjutkan pembahasannya. Jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta ini dapat diikuti warga DKI yang kartu keluarganya tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019, serta calon peserta didik baru yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta. Jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta ini dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Selanjutnya persyaratan. Usia untuk SMP paling tinggi 15 tahun pada 1 Juli 2020 dan SMA SMK paling tinggi 21 tahun pada 1 Juli 2020. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Memiliki nomor induk kependudukan yang tercatat dalam kartu keluarga. Persyaratan selanjutnya nilai rapor. Untuk jenjang SMP, memiliki nilai rapor SD dan setara, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1. Untuk jenjang SMA dan SMK, memiliki nilai rapor SMP dan setara, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester 1. Pada saat pendaftaran, berapa sekolah yang dapat dipilih? Untuk jenjang SMP, dapat memilih paling banyak 3 sekolah. Untuk SMA dan SMK, paling banyak 3 peminatan atau kompetensi pada satu sekolah atau 3 peminatan atau kompetensi pada sekolah berbeda. Bagaimana bila sudah mendaftar tapi belum diterima di sekolah tujuan? Jika calon peserta didik baru tidak diterima di sekolah tujuan, maka calon peserta didik baru dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta masih berlangsung. Urutan seleksi. Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka akan dilakukan seleksi dengan urutan sebagai berikut. Bagi calon peserta didik baru SMP, rata nilai rapot SD dan setara, kelas 4, 5, dan 6 semester 1 yang telah divalidasi dikali nilai akreditasi sekolah. Calon peserta didik baru SMA dan SMK, rata nilai rapot SMP dan setara, kelas 7, 8, dan kelas 9 semester 1 yang telah divalidasi dikali nilai akreditasi sekolah. Urutan seleksi berikutnya adalah pilihan sekolah. Lalu, usia, lebih tua ke usia yang lebih muda, serta waktu mendaftar. Bagaimana jika sudah diterima tapi tidak lapor diri? Untuk calon peserta didik baru dari Provinsi DKI Jakarta yang tidak lapor diri, hanya dapat mengikuti PPDB jalur akhir. Dan bagi yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur selanjutnya. Dan bagi calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima, tetapi tidak lapor diri dan menyatakan mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lain. Selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap pendaftaran online atau daring. Yang pertama kita lakukan adalah pengajuan cetak PIN atau token. Kita akses situs publik PPDB Online DKI di ppdb.jakarta.go.id. Klik tombol pengajuan akun, lalu isi formulir secara online. Lalu, cetak tanda bukti
yang berisi PIN atau token. Setelah itu, kita akan aktifasi PIN atau token. Tekan tombol aktivasi, lalu ganti PIN atau token dengan password. Setelah kita memiliki password, kita dapat login dengan memasukkan nomor peserta atau password yang tadi sudah kita miliki. Selanjutnya, kita dapat memilih sekolah tujuan. Dan selama kita belum diterima di sekolah tujuan, kita dapat memilih sekolah tujuan yang lain selama proses pendaftaran masih berlangsung. Selanjutnya, kita cetak tanda bukti pendaftaran. Dan jangan lupa, bila sudah diterima, harus melakukan lapor diri secara daring. Bila tidak, akan dianggap mengundurkan diri. Cara lapor diri secara daring dengan mengakses situs ppdb.jakarta.go.id dan login dengan input nomor peserta dan password yang sudah kita miliki. Klik tombol lapor diri dan cetak tanda bukti lapor diri. Jadwal pelaksanaan PPDB jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta. Pendaftaran dan pemilihan sekolah 1-3 Juli 2020. Proses seleksi 1-3 Juli 2020. Pengumuman 3 Juli 2020 pukul 17 WIB. Lapor diri 4 dan 6 Juli. Demikian pembahasan kita tentang PPDB, jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta. Semoga dapat membantu dan memberi manfaat bagi kita yang akan melakukan PPDB di tahun 2020 ini. Dan semoga dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe untuk channel ini, ditekan tombol subscribe-nya sekarang ya. Sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya.